Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Mukhlason yang saya hormati, nama saya Ali, Bapak. Saya mau bertanya, kehidupan dunia yang sifatnya sementara ini, bagaimana kehidupan dunia ini bisa dilanjutkan sampai ke akhirat? Sampai di akhirat. Dilanjutkan sampai akhir hayat. Betul. Sampun. Dunia akhirat. Ya, sampai terbawa sampai ke akhirat, Pak. Oh iya. Sampun, matur suwun. Malam hari ini kita akan membahas tentang masalah antara alam dunia dan alam akhirat. Jauhnya sampai berapa mil, berapa kilo sih antara alam dunia dan alam akhirat? Kanjeng Nabi waktu di Isra Mi'rajkan itu hanya butuh waktu 1 malam. Dekat Pak Bu nggih? Dekat. Bahkan ini bisa ditempuh hanya 1 kedep meripat. Kedep meripat. Apa bahasa Indonesianya? Sak kedepi meripat, sekejap mata, berarti tidak jauh. Nih, bagi siapa gak jauh. Hal ini bisa dilihat di dalam surah Ghafir surat yang ke-40 ayat 38-39. Bapak Ibu hadirin, apapun alasannya kita, selama jasad ini masih ditaruh Allah di dalam dunia, mesti masih membutuhkan kebutuhan dunia. Dan kebutuhan dunia ini hanya diperuntukkan terhadap jasmani panjenengan. Mestinya gitu. Disebut sebagai alam dunia, yaitu alam yang dihuni oleh para makhluk. Di dalam dunia ini ada istilah alam muhadharah dan alam mukasyafah. Jadi ada alam yang ditempati bangsa kasar, yo kita ini. Ada alam dunia itu di dalam alam kasab dihuni oleh bangsa alus. Di dalam alam dunia muhadharah berbagai macam warna corak makhluknya. Ada makhluk disebut manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Istilah makhluk benda mati yang tak bernyawa dan makhluk benda hidup yang bernyawa. Di dalam alam kasyaf
mukasyafah juga begitu. Isi-isi bangsa halus termasuk mohon maaf nggih malaikat, jin, iblis, apapun di situ. Bapak Ibu, surat ini menjelaskan tentang masalah di antara dua alam itu nanti pengertiannya bagaimana. Monggo menawi sing ngagem Quran saged dilihat surat yang ke-40. Surat Ghafir ayat 38-39. Waqala lan dawuh sapa alladzi. Alladzi niku mukhatabe wong sing ya apa? Orang yang bagaimana? Amana kang iman sapa ladzi dawuhe man orang yang beriman. Ya qaumi hi kaum. Mungkin kalau kita masukkan di zaman ini, alladzi amana iki wong sing atine hatinya sudah sering meluncur ke akhirat. Dunia akhirat, dunia akhirat. Jadi sering ke akhirat, rohaniahnya sering ke akhirat. Waktu sholat meluncur ke akhirat, menemui Allah, menyembah Allah. Boleh dikatakan alladzi amana iki orang yang beriman, imannya itu sudah ihsan. Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah tabi'ina sholihin sebagai penerus para utusan Allah kalau zaman sekarang. Ya qaumi he kaumku, ittabi'uni melu sira ing ingsun, ikuti aku. Niki golongan-golongan yang sudah ihsan. Kaum itu dipanggil oleh beliau, jikalau kau mau ikut padaku ahdikum, mongko tak kasih tahu. Tak kasih tahu kum ing sira kabeh sabila rasyad, ya kuwi jalan kebenaran. Tak duduhno dalan nuju akhirat. Iku maksudnya sabila rasyad adalah jalan menuju akhirat, jalan yang benar, jalan nuju nang Allah. Apabila kaum iku mau mengikuti beliaunya. Ternyata alladzina amanu iku siapa? Itulah para utusan Allah. Kalau sekarang tabi'ina sholihin. Yang dimaksud dengan ayat mengikuti itu secara rohaniah. Ruhaniyah. Kalau secara jasmaniah itu sudah maklum. Sudah sering kita mulai sejak kecil Bapak Ibu umat Islam
dididik bagaimana caranya bersyariah jasad ini dengan benar. Sudah dididik. Mana yang ditetapkan di dalamnya itu larangan, tinggalkan, dan mana yang ditetapkan dalam hukum syariah, mana yang diperintahkan dalam hukum syariah itu jalankan. Jelas, ini saya tidak membahas terkait ini karena jenengan piyambak, panjenengan sendiri mulai sejak kecil sing Islam dididik syariat Islami. Sing Hindu, Buddha, Nasrani dididik terkait jasmaniye di dalam agama Anda. Aku yakin semua positif. Pendidikan secara jasmani, pendidikannya itu positif. Aku yakin semua positif. Di dalam agama manapun secara syar'i, secara dohir jasmani, melarang mencuri, melarang nggak boleh melakukan larangan, nggak boleh ninggalkan perintah. Itu sudah termaktub di dalam kitab Anda masing-masing. Cuman pada kesempatan pada malam hari ini saya fokus bicara tentang rohaniah. Yang ini sering diabaikan oleh seluruh umat. Sehingga rohaniah kita tergelincir terus-menerus oleh hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Akhirnya muncullah dalam diri kita keegoan yang besar. Kalau sudah muncul keegoan yang sangat besar dalam diri kita, secara otomatis akan terjadi khilaf, akan terjadi perbedaan persepsi. Kalau sudah terjadi perbedaan persepsi, wong namanya nafsu akan menanamkan sifat hasud. Kalau tidak ngaji nang aku, mengikuti aku, salah. Kalau tidak mengikuti agamaku semua salah. Inilah prosesnya. Jikalau kau betul-betul mau mengikuti aku, ahdikum, akan kutunjukkan sabila rosyad, jalan yang benar. Artinya jenengan dikasih tahu jalan menuju akhirat. Siapapun panjenengan manakala sudah tahu jalan ke akhirat untuk bertemu Allah, mesti jenengan intak-intik ke sana. Apa intak-intik itu, Pak? Bahasa Indonesia intak-intik. Bolak-balik jenengan itu ke sana. Enggak ada bosen-bosennya, Pak. Waktu sholat mesti ke sana. Waktu minum, waktu zikir, waktu istighosah, waktu tahlil, waktu yasinan, waktu apapun aktivitas yang terjadi pada diri Anda, Allah pasti menanamkan dirimu untuk kepencut ke sana. Apa? Untuk kepencut. Apa, Pak? Ada rindu tertarik untuk ke sana. Tapi biasanya nek wis ke sana aras-arasen mudun maneh.
Karena sudah bisa membedakan bagaimana hayatat dunia dengan hayatal akhirah. Anda akan tahu bagaimana perbedaan antara hidup kesenangan di dunia dengan hidup kesenangan di akhir. Nabi Ilyas sampai detik iki gak gelem medun. Politik Nabi Ilyas itu sejarah kan gini. Sapa wonge nek wis ana akhirat, ana surga, kadung kesenengan, moh tidak mau ke dunia lagi. Tapi syaratnya harus mati dulu. Nah, Nabi Ilyas pengen terus yo kula saran pateni Gusti. Nah, ngerti ndak? Akhirnya ya wis istilah bahasane dijajal. Boso tenan dipateni lalu dimasukkan akhirat di surga, maka dia nggak gelem keluar lagi. Loh, ini bahasa dagelan ya. Ilyas, kamu kok nggak mau keluar lagi? Katanya kalau sudah masuk ke sana mengalami kematian, kalau sudah mati. Sampai detik ini nggak mau. Bahasa syariat Pak. Bahasa hakikati sing sapa wonge, barang siapa yang sudah kematian keakuan dirinya betul-betul, Allah tidak ada alasan untuk tidak membuka pintu akhirat. Pasti dibuka. Akhirnya masuk, Anda sebetulnya tidak akan pernah ingin kembali ke dunia. Akhirnya lewat hukum keseimbangan, bener jasadmu ning dunya, ning rohaniyahmu tiap saat dan waktu di akhirat. Yes. Bapak Ibu, orang yang mau mengikuti alladzi amana iki tidak sembarang orang, Pak. Yang mau mengikuti alladzi amana niki lho, enggak sembarang orang. Kaum yang mau mengikuti terhadap yang beriman, imannya yang sudah ihsan, iku minoritas, Pak. Sedikit sekali. Sedikit. Mengapa demikian? Karena wa aktsaruhum, kebanyakan mereka itu kadung kesenengan hayatat dunia. Wis titik. Kadung kesenengan menikmati kenikmatan yang bersifatkan duniawiyah. Dia tidak sadar kalau kesenangan dunia yang dihadapkan pada kita itu penuh dengan fata morgana, penuh dengan polesan-polesan hawa nafsu, sehingga kita supaya menganggap bahwasanya ini kekal. Padahal Allah sudah mengingatkan, berhubung keadaan ruhaniyah kita, hati kita sebagai manusia sudah terjerumus di dalam jalannya nafsu, Allah menurunkan satu wahyunya, wamal hayatad dunya illa mataul ghurur. Pernyataan Allah ini, wamal hayatad dunya lan ora ono utawi kesenangan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah iku illa mataul ghurur, kejaba mung sifate nipu
atau bujuk. Tapi nafsu memoles. Piye? Amriye supaya hati kita tidak menganggap ini fata morgana, tidak menganggap ini tertipu. Winter, Pak. Akhirnya nyatanya terjadi. Allah sudah mengingatkan. Makanya saya katakan, yang mau menerima hidayah Allah untuk sabila rasyad, tauwili, golongan itu tauwili. Kalau kita bicara tanda-tanda yang masuk golongan kaum kecil adalah panjenengan ruhaniyah, maksudnya ruhaniyah jenengan ini yang yastami'unal qaul, mengikuti kanjeng Nabi. Wayat tabi, dan jenengan ini setelah mendengarkan dan hati sampai ada respon, wayat tabi, menjalankan apa sesuai dengan petunjuk di dalam ilmu yang kita terima ini. Sabila rasyad, inilah khusus jalan untuk ke akhirat. Dalam ayat ini ar-rasyad adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran ini jalan yang dilalui oleh ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ruhaniyah. Nah, kalau kita bicara jasmaniyah, sabila rasyad, umpama orang Islam mengikuti patuh di dalam hukum syariat. Mana perintah dijalankan, mana larangan ditinggalkan. Ini sabila rasyad secara syariah. Secara hakikat sabila rasyad jatuhnya di dalam ruhaniyah panjenengan. Ya qaumi, he kaum ingsun, innama hadihi hayatud dunya, sak temene utawi iki kehidupan dunia iku mataun, satu kesenangan, ngapunten, yang kesenangan ini bersifatkan sementara. Bukti ini mulai kecil sampai tua jenengan iki rohaniyah menikmati bersukaria sugih pangkat. Gune sudah meninggal, bagaimana? Bisahlah Anda. Maksud bersifat sementara ini panjenengan kali kula pasti berpisah. Mana perkara yang nantinya berpisah berarti tidak bisa menolong. Nggak bisa menolong. Mana perkara itu sampai berpisah berarti tidak bisa, perkara itu tidak bisa menolong. Kalau punya hak bisa menolong, nggak akan berpisah. Berhubung kita memisahkan diri pada Allah dan kita mengestokake dawuh-dawuhe nafsu, ya sudah. Wa malahum min nasirin, orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari yang sebenarnya yang bisa menolong. Bapak Ibu hadirin, ini pernyataan Allah yang dilewatkan terhadap orang yang beriman,
mengatakan, hei kaumku, sesungguhnya tidak ada kehidupan kenikmatan dunia itu kekal, nggak ada, nggak ada. Tetapi wa innal akhirah hiya darul qaror. Tetapi sak temene alam akhirat, kesenangan yang ada di dalam akhirat, hiya yo akhirat iku darul qaror, itulah satu negeri yang kekal. Ini ada kaitannya dengan perjalanan si ruh menuju dan bertemu terhadap Allah. Inilah yang kumaksud coro alam akhirat yang sering kami sebut sebagai makom musyahadah. Makom di mana si ruh ini sudah masuk melakukan wa inna ilaihi raji'un. Sudah dikatakan kembali kepada Allah. Berarti balik terhadap Allah ini syaratnya wajib sampai kali kula meninggalkan ruhaniyah dari kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, sekalipun jasad Anda masih di dunia. Jadi alam akhirat itu tidak jauh. Bagi panjenengan, bagi Anda yang ruhaniyahnya itu sudah tahu sabila rosyad, jalan menuju Allah. Lah, jalan untuk bisa Anda berjalan menuju pada Allah kebenaran rosyad ini syaratnya pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah ini harus selalu berlaku baik di mata Allah. Itulah yang kumaksud mingkol bin zahidin, hati yang selalu condong pada Allah. Bahasa Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya hanifan. Dengan sungguh-sungguh rohaniyahnya menghadapkan terhadap wajah Allah di setiap saat dan waktu tanpa ada batas. Artinya sikon apa yang dihadapi jasmaniyah Bapak Ibu, aktivitas apa yang berhadapan dengan jasmaniyah, ruhaniyah Anda harus menghadap dan bertemu terhadap Allah di alam musyahadah. Itu berarti alam akhirat gandeng dengan alam dunia bagi Anda yang seperti ini. Tapi bagi golongan kebanyakan yang tidak mau mengikuti orang yang beriman tadi, oh waduh Pak, jauh akhirat itu. Sampak-sampak nduding langit ndukur. Wes gak bisa lah. Besok kalau dunia ini sudah dilebas oleh Allah yang disebut yaumil qiyamah, baru di situ nanti berapa tahun akan menghadapi kondisi alam akhirat, yaitu alam di mana seluruh umat manusia ditimbang antara kebaikan dan keburukannya.
di padang mahsyar. Itu akhirat. Nah, jauh Pak, gitu ya, jauh sekali. Kita harus melewati kematian duniawiyah dulu, masuk ke alam barzah. Berapa ribu tahun ini? Belum lagi nanti alam di mana Allah menurunkan hujan 40 hari 40 malam miturut hitungan waktu akhirat. Bermunculan orang-orang di bumi ini seperti cukulan, bejudul-bejudul. Kemudian belum lagi kita digiring ke alam mahsyar, padang mahsyar. Di situ menunggu sampai hari perhitungan. Sampai diterangkan tidak ada nabi dan rasul yang usul pada Allah memberikan syafaat pada umatnya kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jenengan dihisab. Jauh Pak nggih? Jauh sekali. Padahal semua ini secara hakikat adalah kinayah. Kinayah. Kita menganggap akhirat itu jauh kalau kita tidak mengikuti oleh orang yang beriman yang dimaksud di dalam surat ke-40 itu ayat 38-39. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alam dunia ini itu untuk jasmani kita wajib memang menikmati kesenangan dunia. Kita haus ya harus minum, kita lapar ya harus makan. Untuk bisa mendapatkan air, minum dan makan harus kerja. Jasad ini hukum sunatullah, udah. Tapi ruhaniyah Anda mestinya jangan ikut masuk di dalam alam dunia. Anda harus masuk di dalam alam akhirat di tengah-tengah alam dunia. Makanya 38 ayat tadi, jikalau ittabi'uni, kau betul-betul mengikuti aku, akan aku sampaikan, akan aku tunjukkan sabila rosyad, jalan menuju kebenaran. Jalan menuju kebenaran adalah jatuhnya adalah ini wajah wajiyah. Imanmu harus pada apa? Pada Allah ini. Bukan Allah nama. Jatuhnya penghambaan ruhaniyahmu, penghadapan itu hanya terhadap Allah yang sebenarnya ini. Tidak boleh terhadap sifatnya, tidak boleh pada namanya, tidak boleh pada zatnya. Harus pada wujudnya ini. Ini sabila rosyad. Jadi sabila rosyad itu bisa ada di tengah-tengah thoriqoh jalan sholat, aktivitas sholat ada. Itu ada sabila rosyad yang sering kita sebut sebagai thoriqoh jalan. Di luar aktivitas sholat juga begitu, karena Allah tidak kemana-mana dan di mana-mana. Makanya inilah saya menjawab dari pertanyaan jamaah, ketika kita khalwat suluk menuju wusul pada Allah, bolehkah saya itu berkhalwat di rumah, tidak harus di pondok? Boleh.
Karena di pondok juga ada Allah, di rumah juga ada. Bahkan kalau boleh saya katakan, sampai-sampai ketika Anda masuk di dalam kamar mandi, di situ juga ada Allah. Percaya gak percaya, sakarepmu rek. Sakarepe. Kalau Anda berasumsi Allah itu hanya ada di masjid saja, mohon maaf, berarti Allah terbatas. Allah kau batasi di dalam kekuasaan. Kalau Allah kau berasumsi dan beriman bahwasanya Allah itu di tempat segala perilaku yang bersifatkan baik-baik saja menurut syariat, berarti Anda telah menuduh dan membatasi atas kekuasaan Allah. Mohon maaf loh ya, bila mana masih ada gesekan terhadap makalah ini, ngapunten, sebab saya punya hujah, yang hujah itu dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini tanpa kecuali. Sesungguhnya Allah itu menguasai atas segala hal apapun. Gak ada kecualian. Berarti saya boleh mengasumsi, berasumsi dan beriman dimanapun tempat, apapun kejadian, tidak terlepas dari penguasaan Allah. Ini Anda akan percaya manakala jatuhnya rohaniah kita sudah bisa masuk di akhirat. Jatuhnya iman kita sudah di hakul iman. Pembelajaran kita sudah di hakikat. Baru Pak, hati akan beriman seperti itu. Akhirnya dalam hati sampean iku meyakini apakah perbuatan secara syariah yang kita anggap taat ataupun maksiat itu tidak terlepas dari penguasaan Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kalau kita belum, ruhaniah kita belum jatuh di pendidikan dino tauhid, siapapun kita tidak akan punya iman kalau dijelek itu dari Allah, tidak. Dan ini ya punya hujah sendiri. Cuman oleh karena kita belum bisa menguak syarrihi ini atas kefahaman, akhirnya kita tidak bisa menerima kalau jelek maksiat itu datangnya dari Allah. Tak maklumi. Mungkin persepsi panjenengan syarrihi itu perilaku secara fisik itu. Padahal tidak hanya itu. Syarrihi itu juga termasuk perilaku ruhaniah kita. Apa perilaku ruhaniah kita yang disebut maksiat pada Allah?
Inilah yang dipesankan oleh Imron Pak Siti Maryam. Yang Siti Maryam punya anak namanya Nabi Isa. Dalam surat Luqman, Luqman bukan Imron. Mohon maaf, Luqman. Ya bunayya, he anak putuku, la tusyrik billah. Jangan ada di dalam hatimu maksiat pada Allah. Maksiati pada Allah rohaniyah adalah menyekutukan Allah, mengadakan selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mengakibatkan mudarat. Contoh, sering saya ibaratkan air iku makhluk secara akal memang bisa menghilangkan rasa haus. Baygon, racun, makhluk bisa mendatangkan bahaya. Itu kan asumsi fisik kita. Tapi satu hal yang tidak kita sadari, Allah berkuasa atas segala-galanya. Berarti bukan air, bukan baygon itu yang berkuasa. Tapi di dalam dan di luar baygon air itulah adanya Allah yang berkuasa, yang kita tidak menyadari. Lah dengan adanya keterangan ini jenengan pun berasumsi mulih tuku baygon. Sak liter dintekno dhewe. Ya, aku gak murui hal tersebut. Nek jenengan praktek nih, monggo. Itu nanti ada dua, mati gak mati, mlebu rumah sakit enggak, tergantung Allahnya nanti. Imanmu 100% pada Allah, lain lagi nanti. Nggih, kalau tak jajal imanku tutuk endi? Sampai di mana? Belilah baygon 1 dream. Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Udah Bapak Ibu. Berarti di tengah-tengah makhluk ini ada makhluk yang dikasih Allah izin, atas dasar izin dari Allah untuk memunculkan seakan-akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Contoh air. Sebetulnya bukan air ini yang bisa mendatangkan manfaat dengan bentuk menghilangkan rasa haus, bukan. Tapi makhluk ini Allah mengizinkan sebagai tajali Allah menyang makhluk iki, seakan-akan makhluk itu bisa memberikan manfaat. Allah bertajali lewat makhluk supaya bisa memberikan manfaat terhadap makhluknya yang lain. Sama dengan syafaat pada Rasulullah Muhammad, nggak jauh berbeda dengan istri dan suami kita. Allah kasih izin
Atau bahasa lain, Allah menampakkan wujud aslinya terhadap suami dan istri. Menampakkan wujudnya untuk bisa dikenal oleh hambanya lewat nurullah. Yang disebut nurullah adalah air tadi. Tapi bukan perkarane nurullah iku wujudnya Allah, bukan. Bingung Gus ngaji ngoten. Wis memang kabeh semuanya itu berangkatnya memang pusing dulu, bingung dulu. Nanti lama-lama Allah akan memberikan kefahaman di dalam hal ini. Mboten napa-napa. Sing penting jenengan ini mau menjalankan beberapa tahapan, yaitu taklim, belajar ilmu itu, kedua mengamalkan, ketiga mengistiqomahkan. Urusan buah daripada laku taklim, laku amal, laku istiqomah itu urusan Allah. Tapi aku yakin jenengan nanti pasti akan Allah sendiri yang membuka pintu kefahaman, baik secara taklim belajar atau pengamalan khalwat atau pengistiqomahan. Walaupun tidak jenengan tanyakan, jenengan pasti nanti seiring berjalannya 3 tahap ini Anda lakukan, pasti Allah akan langsung membimbing dan memahamkan terhadap diri panjenengan. Bapak Ibu, berarti alam akhirat itu tidak menunggu apa yang dulu kita menerka. Setelah dunia secara fisik ini mengalami satu kehancuran. Allah berkata, jikalau kau masuk di alamku, masuk di dalam penguasa aku untuk bertemu aku, 2 syarat yang harus kau penuhi. Pertama tadi, fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah sampean harus selalu bagus di mata Allah. Ruhaniyah yang melakukan perbuatan yang bagus bentuknya adalah senantiasa hati beriman, anikbutullaha dan waztanibut tauhid. Anda harus mengarahkan iman wajah ruhaniyah penghadapan terhadap wajhiyah, terhadap wajah Allah, hanifan kelawan sungguh-sungguh. Satu sisi wajtanibut tauhid, Anda harus meninggalkan karakter-karakter yang dahulu jenengan kalih kula beriman selain Allah. Dan inilah syarat yang nomor 2, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan pernah ada iman dalam hatimu kecuali hanya pada Allah ini di saat Anda menghadapi jasad ini kondisi apapun. Ini yang harus kita pegang setiap saat dan waktu. Bahkan hal ini juga dilaksanakan oleh baginda Rasul dalam satu ayat, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore beliau itu selalu berzikir pada Allah. Artinya berzikir adalah ingat, sadar bahwasanya semua apa yang terjadi di situ
Beliau itu beriman dan mengarahkan hanya pada Allah al-haq mutlak dari segala hal apapun. Wa minal lail, begitu juga di kala waktu malam, panjangnya malam, beliau senantiasa fasjud, menundukkan ruhaniyah hanya pada Allah, fasabbih, dan selalu membersihkan penyakit-penyakitnya hati, syirik-syiriknya hati yang tadinya pada waktu siang itu kita teringgapi, dibersihkan lailan tawilan, di dalam malam yang panjang. Ini beliau Rasulullah. Berarti ayat ini tatkala dilakukan oleh baginda Rasul, wahyu ini secara otomatis kita sebagai umat yang mengikutinya wajib melakukan. Bukan hanya Rasulullah. Memang benar wahyu ini diturunkan terhadap baginda Rasul, tapi sebetulnya untuk kita semua. Untuk kita semua umat manusia ini. Sebetulnya Pak, kalau bicara tentang siapa sih umat Rasulullah Muhammad Al-Amin ini? Ya semua kita. Baik kita yang jasmani beragama Islam atau luar Islam, ini umat Muhammad. Cuman umat yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah, fattabi'uni, yang mengikuti aku. Nah ini. Ternyata jawabannya adalah di surah Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah, merekalah yang ruhaniyahnya itu sebagai kekasih Allah, yang disebut tabi'ina sholihin. Secara fisik syariat bisa tabi'ina sholihin dari dzurriyyah, bisa dari sayyid, sahabat, atau orang dekat beliau. Tidak hanya dari sisi dzurriyyah, nasab, tidak, bisa dari sahabat. Tabi'ina sholihin ini, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Anda yang tidak masuk di dalam dzurriyyah, jangan berkecil hati. Sebab Allah tidak melihat nasab, Allah tidak melihat keturunan. Allah menghendaki hambanya itu hamba yang dikehendaki. Terkait masalah kekasih Allah ini, nggak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran terkait kekasih Allah itu berbicara tentang nasab, tentang orang dekat, enggak. Cuman bahasanya adalah mayyasha, hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat ini hanya kuberikan terhadap hamba yang ku kehendaki untuk menerangi, mengusir kegelapan hati. Siapa yang dimaksud hamba yang dikehendaki itu Bapak Ibu? Ternyata merekalah yang menerima, mengwelcome hatinya
tentang ajaran dinut tauhid, sekaligus mengamalkannya dengan istiqomah. Baru ini yang dimaksud daripada tabi'in dalam kurung kekasih Allah. Allah menerima jenengan sebagai kekasihnya karena Anda berani meninggalkan kekasih selain Allah. Ruhaniyah bukan jasmaniyah. Ati nek sik nyintai Pak, mohon maaf, selain Allah, jangan harap bisa sampai pada Allah. Walaupun secara fisik Anda punya status yang amat tinggi di mata manusia, nggak akan pernah bisa. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, maka yuhibbukumullah. Kamu akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Lah, kamu itu adalah ruhaniyah Pak, bukan jasmania. Sebab yang meninggalkan cintanya hati terhadap Allah, terhadap selain Allah maksud saya, itu adalah ruhaniyah. Kalau jasmaniyah kita tinggalkan kekasih Allah mudah saja Pak. Meninggalkan selain Allah mudah saja. Mati sudah. Otomatis pisah. Otomatis. Tapi ruhaniyah yang dimaksud ayat itu. Yuhbib, maka Allah nerimo cintamu. Yuhbib, Allah bakal menjadikan kau sebagai kekasihnya. Urusan kesalahan kita mulai akil balik sampai umur berapa puluh tahun ini, kesalahan ruhaniyah dengan bentuk beriman pada selain Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah. Karena masih ada kesempatan. Kalau sudah isdet, ya udah, nggak ada kesempatan lagi. Tinggallah kita penyesalan. Udah. Tinggal kita mau pilih yang mana. Pilih kesenangan kehidupan dunia, ataukah pilih kesenangan kehidupan akhirat. Allah sudah mengatakan dalam satu ayat seperti apa yang dikatakan Rasulullah dialami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi saya tidak menyalahkan jenengan manakala hanya memilih fid dunya hasanah saja. Monggo. Saya juga tidak menyalahkan terhadap Anda yang mengambil keputusan hanya memilih kesenangan akhirat saja. Monggo, terserah jenengan. Yang jelas kedua-duanya sudah Allah berikan terhadap kita. Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin, wa man aradahuma ya fa'alaihima bi ilmin. Barang siapa hanya menginginkan kesuksesan dunia, silakan, itu juga pakai ilmu. Akhirat juga silakan, itu juga pakai ilmu. Pilih keduanya, silakan, monggo, terserah. Sehingga muncullah sistem ajaran baginda Rasul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah yang disebut sistem wasilun. Sistem di mana secara fisik kita masih menjaga hukum syariah,
secara hakikat, secara rohaniah kita menjaga hukum hakikat. Terserah Anda, monggo kersa. Bapak Ibu, jadi kesimpulan ayat ini adalah dunia itu bersifatkan nikmatnya kesenangan kehidupan hanya sementara. Sehingga Allah katakan al-ghurur, jikalau kau kesengsem dengan itu, sesungguhnya ketahuilah itu menipumu. Artinya ada yang kekal, kehidupan yang melebihi dunia, yaitu akhirat. Ilmunya apa? Dinut tauhid. Udah. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan, olehnya kita pindah jadwal waktu karena kondisional. Biar kami misalkan ngaji ke daerah yang jauh, katakanlah Jawa Tengah, itu mesisan jadi satu. Jadi satu, Kamis, Jumat, biar kami tidak keliwar-keliwar. Kamis misalkan nang Jawa Tengah, kemudian Jumat Jawa Timur, terus Senin ke Jawa Tengah. Jadi cegak terlalu legrek ya, mohon maaf yang Jawa Tengah atau yang jauh Banyuwangi itu saya gandengkan sekitar sana. Jember Banyuwangi satu perjalanan. Nah, iling-iling, mohon maaf, saya juga ada pertimbangan syariat jasmani, iki wis suwek Pak ya, wis tuwek ya dah. Jadi nggak bisa disamakan dengan umur 25, 30. Mata loh. Jadi biar sama-sama jalan, mohon maaf ya. Jadi tadinya Kamis kedua ya dah, saya alihkan ke Senin kedua ya. Senin kedua di di Krian Perum ini Senin kedua, semata-mata biar enggak Pak. Jadi saya enggak berat, jenengan juga tidak keberatan. Oke. Kita masuk sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Mukhlason yang saya hormati, nama saya Ali Bapak. Saya mau bertanya, kehidupan dunia yang sifatnya sementara ini, bagaimana kehidupan dunia ini bisa dilanjutkan sampai ke akhirat? Sampai di akhirat. Dilanjutkan sampai akhir hayat. Betul. Sampun. Dunia akhirat. Ya, sampai terbawa sampai ke akhirat, Pak. Oh iya. Sampun, matur suwun. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini nanti akan bisa. Ingat, kehidupan apa yang ada di dunia itu laksana tanduran. Apa tanduran? Tanaman. Maklum ya, SD enggak pernah aku. Mazra'atul akhirah, sebetulnya apa perilaku kehidupan dunia itu laksana tanaman yang di akhirat. Tergantung kita menanamnya itu bagaimana. Kalau kita menanam jagung, kita
akan mengunduh. Apa mengunduh, Pak? Menuai jagung. Wong kadang ae suket elok cukul kok ya. Suket elok cukul. Ikut cukul. Apa perbuatan yang ditanam di dunia ini perilaku ruhaniyah itu sebetulnya adalah perilaku besok kita seperti itu. Tinggal pertanyaannya kita menanam perilaku di dunia itu bagaimana? Memang Pak, ini mata rantai sebetulnya itu. Lah, bagi mereka yang hatinya mingkol bin salim, mingkol bin zahidin, menanam tanaman yang baik, sebetulnya dia itu sudah di akhirat. Bahasa dunia buat ruhaniyah dia itu sudah tidak berlaku. Tapi secara jasmani masih berlaku. Bapak Ibu, mana sih tanaman baik dan buruk itu? Perilaku baik dan buruk itu bagaimana? Tinggal pertanyaannya saya menjawab dari kacamata syariat atau hakikat. Kalau kacamata syariat berarti perbuatan yang bersifatkan fisik. Kalau hakikat, kacamata hakikat perbuatan yang bersifatkan ruhaniyah. Contoh, yang baik jasmani kita taat menjalankan perintah. Ini akan menjadi mata rantai sampai ke akhirat manakala ruhaniyah jenengan iki jatuhnya makrifat Allah. Artinya jatuhnya ruhaniyah ini wajah tu wajhiyah pun. Bahkan ini dinyatakan oleh salah satu tokoh ahli sufi atau tokoh kalau bahasa saya kekasih Allah, itu Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, husnul a'mali utawi baguse laku fisik ya di mata Allah ikut tergantung nata iju husnil ahwal, tergantung buah yang muncul dalam keadaan ruhaniyah sampai bagaimana. Ruhaniyah kita ada dua, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Ada hati yang condong imannya hanya pada Allah, yang kedua hati condong pada makhluk. Berarti nek condong hati pada Allah, tidak mengakui segala apapun yang terjadi dalam ketaatan secara syariat, ruhaniyah sampai gak ngakoni munculnya kebaikan dari diri kita, tapi dari Allah. Minimal seperti itu. Ada rasa, ada sambung rasa antara hati dengan hidup, dengan Allah. Ya di situ. Nah, barulah inilah perbuatan yang sampai tanyakan tadi, bagaimana kehidupan dunia ini menjadi akhir sampai pada akhirat. Ini. Yang kedua, kita menanam perbuatan selain daripada yang bagus disebut buruk. Su'ul a'mal nataiju su'il ahwal mingkol bin rawibin. Ini elek elaku dohir iku
tergantung buah yang muncul keadaan rohaniah kita pada Allah bagaimana. Di mata Allah loh ini, tidak di mata manusia. Ada istilah laku apik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Contoh Pak, saya sodakoh terhadap jenengan. Wis, nggak ada orang sak Jawa Timur yang mengungguli dermawan saya. Bagaimana saya tidak dermawan? Pabrik sak Jawa Timur wekku dewe. Nggak ada yang milik orang. Tak kuasai. Bis-bis ya yang buat pariwisata untuk ngompreng dan lain sebagainya. Perusahaannya Jaya Baru tok. Umpama tidak setiap bulan, setiap minggu saya akan mengeluarkan sebagian di antara harta saya untuk anak yatim, untuk fakir, untuk miskin, wis macam-macam. Tapi diam-diam dalam hatiku masih mengakui kalau aku merasa yang mengeluarkan. Padahal semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang menguasai di situ Allah. Berarti sifat kuasanya Allah tak rampas yang tidak kami sadari. Lah inilah perbuatan bagus di mata manusia tapi tercatat di mata Allah. Mohon maaf, nggak bagus. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Ditolak. Hubitat ai batolat. Batal karena ada syirik khafi tadi. Dan ini perbuatan yang susah diselidiki karena ini kepentingan hawa nafsu, lembut sekali. Apalagi 2024 kita punya karep untuk calon ini, calon itu. Lah kan udah? Hati-hati, itu uangmu sendiri dulur, bukan uangnya mereka. Bukan. Kok bisa? Itu uang Anda sendiri sebagai masyarakat. Iya. Kalau si pelakunya hatinya mingkol bin rohibin, mesti hitung-hitungan. Aku keluar 1 miliar, aku jadi modal saya harus lekas kembali. Lewat mana? Wis, aku gak ngomong. Kamu sudah tahu sendiri. Lewat mana kembalinya itu? Gaji ya? Berapa? Gaji kita gak nutut, macam-macam. Udahlah, saya nggak terlalu ke dalam karena bukan ranah saya. Yang jelas Anda sudah tahu sendiri, manakala si calon itu kok bersumber hatinya mingkol bin rohibin, condong terhadap selain Allah, maka semuanya hitungan. Tapi kalau munculnya condongnya hati mingkol bin rohibin karena Allah, beda lagi. Lo ada loh Pak, waline Allah itu jadi pejabat. Wonten, ada. Waline Allah jadi tukang ngarit, ada. Waline Allah jadi pedagang, ada. Mau macem-macem. Kekasih Allah itu Allah naruh itu seperti itu. Nggih. Jadi Bapak, bisanya kehidupan dunia itu berlanjut ke akhirat, maka harus jenengan ini ketika saat di dunia ini jenengan harus berlaku menanam tanaman yang baik. Begitu juga
Mereka yang menanam tanaman yang jelek, dia sendiri nanti akan yang menuai. Berarti berlanjut. Makanya kata Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kehidupan di dunia laksana adalah tanaman akhirat. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Zainuddin dari Sidokepung, Gus, Sidoarjo. Alhamdulillah saya sering mengikuti kajian-kajian Gus Moklason, khususnya yang di YouTube. Gus mohon keikhlasannya untuk bisa terus mengikuti kajian panjenengan. Untuk yang live ini ya baru beberapa kali ke sini dan belum sempat sowan ke pondok. Insya Allah mudah-mudahan Allah mentakdirkan dekat bisa sowan ke sana. Gini Gus, di beberapa kajian mungkin ini ya temanya lebih umum ya Gus, karena ini bicara tauhid. Itu Allah itu memiliki sifat jaiz. Karena sifat jaiz Allah itulah, ya terserah Allah. Ini pemahaman saya, mudah-mudahan kalau salah atau kurang benar mohon diluruskan Gus. Karena bersifat jaiz, maka terserah Allah. Kalau memang Allah menghendaki, siapa yang Allah akan jadikan kekasihnya. Jadi seringkali mungkin tidak terlihat, dia mungkin bukan ahli ilmu, tahu-tahu Allah menghendaki jadi kekasih, ya bisa saja jadi kekasih. Mungkin itu yang pertama. Tapi di kesempatan yang lain Gus juga menjelaskan jalan yang sifatnya apa istilahnya Gus, teknis atau aturan main. Maka kemudian dikenalkan konsep sirul asror niku. Nah, terkait sirul asror niku katanya mohon maaf ada yang menyampaikan begini, karena saya juga mendengarkan kajian tauhid dari beberapa sumber ya juga di YouTube, itu menyampaikan jika engkau mencari Allah, yang kamu temukan dirimu. Tapi ketika engkau mencari dirimu, mengenal dirimu, maka niscaya engkau akan ketemu dengan Allah itu, dengan Tuhanmu niku. Nah, terkait dengan yang pakai sistem Gus, saya terlalu percaya diri kalau mendapatkan hadiah sifat jaiz Allah dipilih jadi kekasih. Ya pakai cara, yang pakai sirul asror. Bagaimana katanya begini, kalau seseorang itu sudah betul-betul memfanakan dirinya, kemudian menghilangkan sifat keakuannya, egonya, pada saat itulah dia akan mengenal Tuhannya, sehingga di setiap perlakuan, perkataan, perbuatan dan semuanya itu sesungguhnya hakikatnya adalah perbuatan Allah atau perkataan Allah. Nah, untuk bisa mencapai itu, apakah itu artinya kita harus mengistiqomahkan jalan yang dimaksud sirul asror itu? Apakah sewaktu-waktu nanti kita kembali lagi ke sifat dasar kita sebagai manusia gitu? Mohon dijelaskan matur nuwun Gus. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu secara fisik atau belum bertemu, bahkan tidak pernah bertemu secara fisik pada saya, tapi jikalau hati sudah jatuh iman bahwasannya apa yang kutuangkan di YouTube itu maka sama. Artinya semua Allah mengizini. Jadi memang ada Pak di antara jamaah iki nek gak ketemu wonge terus bertemu terus minta izin, kurang afsah. Oke, tak hormati hal seperti itu. Tapi sebetulnya sudah bertemu atau
belum bertemu atau tidak bisa bertemu secara fisik selama-lamanya di dunia ini, kok hati sampean sudah klik terhadap ajaran dinut tauhid, itulah salah satu tanda golongan yang diizini oleh Allah. Oleh karena saya manusia, ya tetap saya harus mengikuti kaidah Allah. Gak boleh saya metantang, gak sah awakmu nek gak ketemu aku. Lah, boten. Bon, itu yang pertama. Yang kedua tentang jaiz, Pak, ya. Sifat wenangnya Allah. Siapa yang dikehendaki, dialah yang dijadikan sebagai orang yang menduduki derajat di mata Allah yang paling luhur. Kalau sudah bicara tentang sifat jaiz, itu tidak ada unsur sirul asrar atau selainnya, tidak. Dan ini dikuatkan dalam satu makalah ketika saat Allah membuka pengenalan diri terhadap hambanya, itu tidak karena amalnya. Apakah amal yang baik selalu istiqomah dalam sirul asr atau tidak sama sekali, ini tidak ada kaitan. Idza fatahalaka wijhah minat ta'arruf, ketika Allah membuka pintu kemakrifatannya terhadap satu hamba, fala tubali ma'aha ingkulla amaluka. Gak ada kaitannya dengan amal sedikit dan banyak, tidak. Sama dengan gini, Pak. Ketika Allah memberikan sesuatu pada diri kita sebagai hamba, itu tidak ada kaitannya dengan permintaan kita. Karena Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau ada kaitannya pemberian dan permohonan, berarti Allah masih punya sifat meleki alias bakhil. Enggak ditemukan Allah punya sifat bakhil, enggak ada. Cuman kita sebagai manusia yang pemahamannya belum sampai di situ, mesti ngomong, alhamdulillah, aku tekun jaluk nang Allah dikabulkan. Banget nggih? Dengan dasar ud'uni astajib lakum. Padahal ud'uni kalau boleh saya katakan, bahasanya tidak saya artikan mintalah kau pada Tuhan. Tidak. Berangkat dhisik temui Allah. Sebab di situ syarahnya itu menyimpan istifham. Kalimat pertanyaan, jikalau kau betul-betul memintanya terhadapku, maka astajib lakum. Otomatis kalau kita minta pada seseorang yang kita mintai, kita wajib bertemu kepada yang kita mintai. Sehingga saya mensarah ayat ini, ud'uni tak maknani ketemu nang Gusti Allah dulu, baru apa maksud Anda? Ketemu dulu nang tetanggamu, apa maksudmu? Oh, minta kates. Anda jangan ujuk-ujuk langsung cari katesnya sebelum ngomong sama yang punya kates. Kita ngomong yang punya kates, itu harus syaratnya bertemu yang punya pepaya.
Padahal Bapak Ibu Allah gak ada. Tinggal mampir tok ngene lah, pose gak gelem sampean. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Jadi pemberian Allah, bukae Allah tentang kemakrifatan itu tidak ada kaitannya dengan amaliyah. Miturut sudut pandang sifat jais. Nah ini sifat wenang. Walaupun wanita nakal, tiap hari, tiap saat pekerjaannya melayani lelaki hidung belang. Tapi kalau Allah lewat jaisnya menghendaki dia itu dapat rahmat surga, siapa yang bisa protes? Nggak bisa. Ada tuh Pak? Gara-gara secara syariat hanya memberi minum pada anjing yang kehausan lah gitu dah. Mohon maaf, itu sifat jaisnya Allah. Mohon maaf, saya juga terjadi hal yang seperti ini pada diri saya antara Purel dengan saya. Tahu Purel nggih? Mbah gak tahu kok kandhanono dewi. Datang Pak ke rumah saya. Karena garapane sepi, minta penglarisan. Waduh, nek syariat iki aku keduman dosa iki. Lah ngoten nggih. Udah lepas saya. Akhirnya saya jatuhkan surat Yusuf. Ayat 11 kalau nggak salah. Ini cara umum disebut mahabbah, ya, mahabbah. Tapi gak usah dilakoni. Iku sampeyan wis gak butuh iki hanya sekedar cerita. Akhirnya saya kasihkan secara bahasa syariat. Pun Mbak, jenengan amalke poso segini nggih. Sampai sekarang dia masih ada. Sudah punya anak karena keterbatasan ekonomi, terus dia jatuh di dunia hitam. Lalu saya kasih, diamalkan, yo dipasani diwiridno Quran Pak iku. Tujuane ngono, jan gak pantes nggih. Jelas gak pantes cara syariat, gak pantes. Akhirnya setelah itu, mohon maaf, Gusti Allah itu mengubah hidupnya yang asalnya sepi, akhirnya rame sampai rame, mengeluh. Tahu mengeluh? Akhirnya bertobat Pak, sampai sekarang. Dia fokus di dalam hubungan langsung pada Allah. Nikah gak gelem sekarang. Tidak mau nikah. Sampai sekarang. Sudah punya anak. Umurnya ya masih muda. Gak terlalu tua. Buat sampai umpah wantes. Sering jamaah lagi yang duda ngecat saya untuk ditemukan, untuk dinikahi karena satu iman. Dia tak sambungkan. Terus akhirnya apa Pak? Jawabnya beliau padaku, Gus, aku hanya bercinta pada Allah aja. Begitu. Udah nggak mau. Ya sudah, ya jangan maksa sampean. Kalau anaknya sih mohon maaf lah. Bahasa syariat aku ya doyan. Bahasa syariat tuh ya. Aku gak usah ngomong sampean, saya sendiri yang saya contohkan.
Saya contohkan saya saja, jangan jenengan. Artinya ya enggak terlalu jelek lah Pak, bahasa syariat ya, bahasa syariat. Umurnya enggak terlalu tua. Iya. Dia kisaran 35 ke bawah. Masih muda toh. Tapi dia berkomitmen setelah dia bertobat itu sampai akhir hayatnya nggak mau bercinta selain Allah. Ya sudah. Ya jangan maksa jenengan. Sering jamaah yang ngecat saya. Ya udah. Saya kasih tahu. Dia jawabannya gitu, ya sudah. Berarti Allah memutus terhadap kesenangan dunia tidak hanya secara rohaniah tapi juga secara fisik. Secara fisik. Walaupun Allah mengatakan bahwasanya kekasihku tak putus barang siapa yang dalam hatinya hambaku itu mau sungguh-sungguh untuk ke aku, berjalan menuju ke aku, maka akan semakin ku jauhkan hatinya dari kesenangan dunia. Hatinya maksudnya, bukan jasmani. Siapa yang terus berjalan ke arah ke barat, maka semakin jauh arah timur yang tinggalkan. Ini rumus. Berarti Allah mengkat hatimu dari kesenangan selain Allah. Lah ini kadang juga Allah mengkat sampai jasmania. Kalau jasmania berarti cara ekonomi jenengan acur. Yang asalnya kaya menjadi miskin. Yang asalnya punya jabatan menjadi nggak punya secara fisik. Itu Allah punya kemauan tersendiri Pak untuk ruhaniah sampean. Sebab jikalau Allah tidak memutuskan sampai urusan fisik, aku yakin ini akan bisa mempengaruhi perjalanan ruhaniah sampai datang Allah. Makanya ketika saat kita dijatuhkan Allah di dalam fisik itu serba nggak ada, jangan susah Anda, jangan suudon. Gus, saya ini sudah begini ku jalankan, begini ku jalankan, ekonomiku tambah acur, bojo minggat, anak yo loro-loro, buat ke rumah sakit nggak ada. Memang begitu Gus, kalau sudah masuk dunia hakikat itu kita jadi orang yang melarat secara fisik. Nggak gitu. Tergantung Allah. Apa keputusan Allah itu pasti baik untuk perjalanan ruhaniah jenengan. Sekalipun fisik itu kita dalam keadaan acuh. Kita harus punya husnudzon, rencana Allah yang baik buat perjalanan ruhaniah jenengan. Tapi jikalau jenengan secara jasmaniah ekonomi tambah baik, hitung-hitungan Gusti Allah iku ngene. Oh, kawulaku iki nggak mungkin bisa terpengaruh sekalipun ekonomi iki tak tambah bagus. Nah, hitung-hitungan Allah begitu. Beda Pak hitungannya Allah dengan hitungan kita sebagai manusia. Hitungan kita itu dasar dengan nafsu, otomatis sih. Jadi kalau kita bicara secara sifat jaiznya Allah, maklum, artinya maklum itu tidak ada unsur tendensi apapun. Allah berkehendak orang ini tidak melalui pengajaran manusia makhluk bisa langsung ajarkan Allah sendiri.
itu urusan Allah, sifat jaiz. Tapi jikalau saya pandang dari sistem keilmuan, lah ini akhirnya muncul satu keputusan, jikalau kau tidak membawa kunci babul musyahadah, babul kunci lawang kewusulan pada Allah, nggak mungkin kau bisa masuk di dalam kewusulan. Makanya saya selalu ngomong sirul asr itu karena memang kunci miturut sistem dan kaidah. Saya tidak bicara dari sisi sifat jaiznya Allah. Nah, makanya kacamata mana yang harus kami pakai? Kalau kacamata sistem, proses keilmuan, kita harus mengikuti sistem keilmuan. Ilmu dulu dipahami, setelah itu laku, setelah itu istiqomah. Ilmu, amal, istiqomah. Akhirnya kita akan mendapatkan inna akramakum indallahi atqakum, derajat yang paling luhur di sisi Allah. Tapi bukan berarti Allah tidak mampu menghendaki di luar secara sistem. Contoh, ada Pak makalah gini. Iya, kalau zaman Rasul langsung Allah. Kalau zaman kita nggak bisa, lagi tidak. Paling ikut jin, iblis bimbing dirimu. Loh, tanpa ada pengajaran dari guru secara manusiawiyah, kok ujuk-ujuk dia bisa sampai ke pangkat makrifat Allah. Ini di luar akal, ya, di luar sistem. Ada yang berani mengatakan itu, Pak. Iya, kalau zaman Kanjeng Nabi langsung Allah. Kalau kita nggak boleh, nggak bisa itu. Lah, ada seperti itu. Tapi mohon maaf, bukannya saya menyalahkan, tapi mohon maaf, saya tidak sepaham. Karena dasar saya, sesungguhnya Allah iku kuasa atas segala-galanya. Allah kuasa menghendaki hambanya tanpa melalui proses sistem. Itulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala hal apapun. Bisa. Justru kalau saya keseret terhadap kaidah sistem, otomatis saya akan menuduh Allah bahwasanya Allah kuasanya terbatas. Saya tidak mau masuk di situ. Makanya saya tetap etika saya pada Allah. Allah mampu menghendaki segala apapun terhadap hambanya sekalipun ikut di luar kaidah. Paham ya? Oke, ada lagi, monggo. Sampun? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sesepuh bini sepuh, itulah apa yang telah kita terima terkait pengajaran Dinut Tauhid yang membahas tentang alam dunia dan alam akhirat. Semoga disertai Allah hidayahnya sehingga menjadi satu buah ilmu yang manfaat, barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.